Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Jack and welcome. Kita semua mengetahui bahwa di dalam dunia Islam banyak sekali sejarah, peristiwa, bahkan kejadian yang sulit diterima oleh akal manusia. Untuk menjelaskan dan mengetahui semua itu, kita sebagai umat muslim diharuskan untuk mencari ilmu dari sumber yang benar dan jangan sampai keliru. Salah satunya adalah dengan berguru kepada kiai yang sering dikenal dengan istilah mondok ataupun nyantri. Dan di sini saya ingin membagikan sebuah sejarah yang mungkin sudah tak asing lagi. Bukan maksud mencari santri, apalagi menggurui. Are you ready? This is kisah Nabi Adam and let's see. Diawali dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di bumi." Maka para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah pun menjawab, "Sungguh aku maha mengetahui apa yang kalian semua tak mengetahuinya." Kita flashback ke 2000 tahun sebelumnya. Jadi para malaikat bertanya sedemikian itu sebab teringat bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan telah menciptakan makhluk yang bernama Jan. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Jan itu laki-laki jin. Mereka mempunyai jenis yang berbeda-beda. Ada yang bangsa Nahabir, ada juga yang bangsa Nahamir. Mereka ini makan, minum, beranak, dan mereka ini ada yang beriman, ada juga yang kafir. Maha guru mereka adalah iblis, yang pada masa itu iblis ini bernama Azazil. Diriwayatkan bahwa waktu itu penduduk yang menghuni langit adalah para malaikat, sedangkan yang menghuni bumi adalah para jan. Jan ini diciptakan untuk menenangkan bumi, sebab para binatang buas dan burung-burung melapor kepada Allah atas perlakuan jin dan bin. Dengan adanya jan di bumi, suasana bumi menjadi tenang sementara, sampai saat di mana jan berperang dengan bin, dan jan dapat memusnahkan para bin. Kemudian bumi pun terasa tenang, dihuni oleh jan dan juga jin. Mereka kawin dan beranak sehingga memenuhi bumi. Tak berjalan lama, ternyata mereka saling mendengki, antara satu dan lainnya bertengkar dan saling memfitnah, dan terjadilah pertumpahan darah dalam peperangan mereka. Dan akhirnya bumi pun menjadi kacau dan tak terkendali lagi. Karena adanya peristiwa itu, bumi melapor kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan tentara dari para malaikat. Tentara tersebut dipimpin oleh iblis. Singkat cerita, iblis bersama malaikat berhasil menghalau para jan. Mereka lari melindungi diri ke lereng-lereng gunung. Dan akhirnya bumi dan langit seluruhnya dikuasai oleh iblis. Maka ia bersama para malaikat dapat menyembah Allah dengan tenang. Baik di atas langit maupun di muka bumi, ia bangga dengan jasanya yang cemerlang tersebut dan mulai kemasukan sifat takabur. Dan itulah flashback tentang siapa penghuni bumi sebelum Nabi Adam. Kembali ke inti cerita. Pada saat itu Allah hendak menciptakan manusia. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di bumi." Maka Allah memberi wahyu kepada bumi, "Sesungguhnya aku hendak menciptakan makhluk, yang mana makhluk tersebut akan kuciptakan dari kulitmu. Mereka nanti ada yang taat dan ada yang maksiat. Yang taat akan aku masukkan ke dalam surga, yang maksiat aku masukkan ke dalam neraka." Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril agar datang ke bumi dan mengambil sebagian kulitnya. Tatkala Jibril telah sampai di bumi dan akan mengambilnya, bumi bersumpah, "Aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang mengutusmu, agar engkau tidak mengambil dariku sesuatu yang nantinya mendapatkan bagian untuk neraka." Mendengar sumpah bumi,
malaikat Jibril pun tidak jadi mengambilnya. Ia kembali kepada Allah dan menghanturkan, "Ya Allah, bumi memohon perlindungan dengan Engkau, maka kami enggan mengambil sesuatu darinya." Karena malaikat Jibril tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka Allah menugaskan malaikat Mikail untuk melaksanakan tugas tersebut. Tatkala malaikat Mikail sampai di bumi dan akan mengambilnya, lagi-lagi bumi bersumpah dengan sumpah yang sama. Maka malaikat Mikail pun juga tidak jadi mengambilnya. Ia pun kembali kepada Allah dan menghaturkan, "Ya Allah, bumi memohon perlindungan dengan Engkau, maka kami enggan mengambil sesuatu darinya." Akhirnya Allah pun mengutus malaikat Israil untuk melaksanakan tugas tersebut. Israil langsung turun membawa tongkat dan ditancapkan ke bumi, dan seketika bumi bergoncang dahsyat. Kemudian malaikat Israil mengulurkan tangannya ke bumi, dan bumi pun bersumpah kembali sebagaimana sumpahnya kepada kedua malaikat sebelumnya. Malaikat Israil pun menjawab, "Perintah Allah lebih baik aku laksanakan daripada sumpahmu." Setelah itu Israil mengambil kulit bumi dari 4 sudut, ada yang warna hitam, ada yang warna putih dan juga merah, ada yang dari tanah rata, tanah gunung, tanah rendah, dan juga tanah tinggi. Setelah berhasil melaksanakan tugasnya, Israil pun menghaturkan kepada Allah, dan Allah pun berfirman, "Wahai Israil, mengapa engkau tidak mengindahkan ucapan bumi? Dia bersumpah dengan namaku." Malaikat Israil pun menjawab, "Wahai Tuhan, perintahmu lebih harus kami laksanakan, dan takut kepadamu lebih terasakan oleh kami." Menanggapi jawaban dari malaikat Israil tersebut, Allah pun berfirman, "Kalau begitu, kaulah nanti yang aku tugaskan untuk mencabut nyawa dari jasad." Diceritakan bahwa sebelum kejadian itu, Allah tidak menugaskan malaikat untuk menyabut nyawa. Dan sebab peristiwa itulah Israil mendapat tugas sebagai malaikat pencabut nyawa. Kelanjutannya diceritakan bahwa ketika sebagian kulit bumi telah dibawa oleh malaikat Israil, bumi menangis dan mengadu kepada Allah. Maka Allah memberi wahyu kepada bumi, "Sungguh aku akan mengembalikan kulitmu kepadamu. Dari bumi aku ciptakan kamu semua, ke dalam bumi aku kembalikan kamu semua, dan dari bumi aku keluarkan kamu semua untuk kali yang lain." Kemudian Allah memanggil malaikat Jibril agar menaruh segenggam tanah tersebut di muka pintu surga, dan memerintah malaikat Ridwan untuk membuat adonan. Segenggam tanah tersebut dicampur dengan air tasnim. Setelah menjadi adonan, lalu dibiarkan hingga 40 tahun sampai menjadi tanah liat. Setelahnya dibiarkan lagi selama 40 tahun sampai menjadi tanah yang siap dibentuk. Kemudian dibentuklah menjadi bentuk manusia yang panjangnya 40 dhiro. Kalau untuk sekarang 40 dhiro itu kurang lebih 30 meter. Singkat cerita, para malaikat yang naik turun dari surga melihatnya. Iblis pun melihatnya dan ingin tahu di dalam jasad itu kosong atau berisi. Maka ia tusukkan jarinya pada bagian perut bentuk manusia itu, dan tusukan iblis itulah yang sekarang menjadi pusar. As-Sa'labi menuturkan, ketika telah tercipta bentuk tersebut dengan sempurna, Allah mengguyurnya dengan hujan kesusahan selama 40 tahun, dan mengguyurnya dengan hujan kebahagiaan selama 1 tahun. Abu Musa al-Asy'ari berkata, ketika Allah menempelkan kemaluan pada Nabi Adam, Allah berfirman, "Ini adalah titipanku kepadamu, janganlah engkau letakkan pada selain haknya." Ibnu Abbas juga menuturkan, ketika Allah hendak mengembuskan roh kepada Nabi Adam, Allah memerintah agar roh masuk melalui kepalanya. Diriwayatkan bahwa roh tidak mau masuk pada manusia tersebut. Ia berkata, "Bagaimana kami masuk di tempat yang gelap?" Maka Allah memanggilnya hingga 3 kali agar roh masuk. Tetapi roh tidak mau masuk pada jasad Nabi Adam. Maka ia dipaksa sehingga ia masuk dengan terpaksa. Allah memberi wahyu kepada roh, "Andaikan kamu mau masuk secara taat tanpa paksaan, kelak kamu pun akan keluar secara taat tanpa paksaan. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau harus selalu dipaksa." Ketika roh sudah masuk dalam otak Nabi Adam,
Ia berputar-putar hingga 100 tahun, lalu turun pada mata, maka keduanya bisa melihat. Lalu turun pada hidung, maka keduanya bisa mencium, juga bisa bersin. Lalu turun pada mulut, maka bisa membaca Alhamdulillah. Kemudian Allah menjawab, Yarhamuka Rabbuka ya Adam. Diceritakan bahwa Nabi Adam selanjutnya selalu mengucapkan lafaz Alhamdulillah, dan disambung oleh para malaikat dengan tasbih menjadi Subhanallah walhamdulillah. Dua kalimat ini selalu diucapkan dan menjadi wirid para malaikat. Pada kelanjutannya nanti, pada riwayat Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim disambung menjadi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.